Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri al-dhair. Allahumma inna a'udzubika min adillah la zila autala dalama autala ajala yujhala alayya azza jaru kanjala kana wa la ilaha ghairu. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi alhamdulillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbi jalani wa adril haqqa ala lisani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azza wa jalla rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, mustami'in, mustami'at yang saya hormati, segenap sivitas akademika, ITS dan alumni yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah, Allahumma amin. Dalam 10 hari yang kedua bulan suci Ramadan ini dijanjikan akan kita dapatkan ghufiralahu, diampuni. Mengerti dalam melihat tema kiat-kiat membina keluarga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, ini sesungguhnya terlalu tinggi. Tema ini bagi saya menjadi sesuatu yang minder gitu ya, sebab biasanya mestinya idealnya yang akan dibicarakan itu sudah dilakukan gitu. Tapi ini saya anggap doa, mudah-mudahan saya bisa mengarah ke sana gitu. Mengarah membina keluarga apa yang dicontohkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, saya ada 4 poin dalam kesempatan ini. 2 itu untuk terutama yang belum nikah akan mencari atau yang akan nambah, masya Allah. Ya, yang 2 berikutnya adalah yang sudah kita lakukan, kita perbaiki atau kita siap-siap bagaimana setelah menjalin keluarga, setelah mau membina keluarga, apa yang sebenarnya kita keywordnya itu apa sebenarnya gitu ya. Hadirin yang saya hormati, 2 pertama adalah niat nikah dan mencari jodoh. Ini terutama bagi adik-adik mahasiswa. Jadi niat nikah itu ada 5 hukumnya. Ya sudah barang tentu yang teristimewa ya niat lillahi ta'ala. Cuman penempatannya itu loh, hukum nikah itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Saya ambil contoh di ujungnya saja. Yang wajib itu ya jelas apabila tidak dilakukan dosa. Misalkan nggak bisa nahan maksiat karena matanya kesana kemari, hatinya kesana kemari. Nah, itu sudah jelas wajib. Kalau sudah nggak mampu menahan maksiat begitu. Terus yang haram, niat nikah hanya untuk cicip-cicipan. Ya, itu seperti nikah mut'ah, itu jelas haram itu. Jadi di tengahnya monggo dipikir sendiri, yang makruh bagaimana, yang sunnah bagaimana, yang mubah bagaimana. Nah, saya sarankan tepatkanlah niat nikah itu yang wajib. Kita bayangkan puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis kan beda rasanya. Nah, kalau kita bisa menempatkan puasa nikah wajib, masya Allah itu optimal gitu ya. Baik, itu dari segi nikah, dari segi niat. Kemudian cara mencari. Jadi sebaiknya niat itu sudah dimulai dari bagaimana mencari calon jodoh. Jangan hanya ketika mau nikah baru diniati. Jadi begini, triknya yang sudah saya terapkan gitu. Mencari jodoh itu ada keywordnya, ada poin besarnya yang kita harus percaya.
Yaitu saya lupa dalam ayat at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibati wal-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Al-ayah, nggak tahu, saya nggak hafal surat apa ayat berapa. Itu Gusti Allah menjanjikan bahwa orang laki-laki bagus itu akan diberikan orang perempuan bagus. Demikian dibalik, orang perempuan bagus akan diberikan jodoh laki-laki bagus. Dibalik al-khabisatu lil-khabisina, orang laki-laki jelek akan diberikan perempuan jelek. Al-khabisatu lil-khabisina, orang perempuan jelek akan diberikan laki-laki jelek. Jadi kalau jelek bagus itu diberi angka setengah misalkan atau seperempat, jadi orang setengah bagus akan diberikan setengah jelek gitu. Jadi artinya orang ini jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah kafah, sesuai. Ukurannya sesuai. Laki-laki baik akan diberikan setengah baik, akan diberikan setengah baik. Jadi alhasil bukan konteks mencari jodoh. Konteks pentingnya itu bagaimana meningkatkan kapabilitas diri kita supaya bisa mendapatkan level yang tinggi sehingga nanti pasangan kita juga mendapatkan, kita diberikan yang tinggi juga. Seperti mencari beasiswa itu loh. Jangan gupuh mencari leaflet, mencari beasiswa, tapi tingkatkan kapabilitas mahasiswa untuk bisa masuk dalam kriteria mendapatkan beasiswa. Itu yang terpenting gitu. Jadi ketika saya mencari jodoh, itu saya tidak gupuh dengan, apalagi masih mahasiswa, wah tenang sekali saya. Sebaiknya mencari jodoh itu pada posisi yang sudah optimum potensi kita. Jangan masih SMA sudah kusak-kusuk pengen cari jodoh. Ya nanti dapatnya ya level SMA lah gitu. Jadi kalau kita optimal apa dengan potensi kita yang setinggi mungkin, sehingga kalau buah itu sudah ranum gitu loh. Kalau sudah ranum itu banyak orang melihat gitu. Jadi potensi kita sudah optimal, baru kita niat cari jodoh. Nah caranya niat juga, jangan cari sendiri. Skop pandangan kita terlalu sempit. Kita titipkan pada orang yang levelnya tinggi, Pak Yai, Pak Profesor, atau siapa yang levelnya lebih tinggi, kita titipkan, tolong saya carikan. Nah itu skop pandangannya lebih luas, sehingga beliau bisa mencarikan ini levelnya siapa, ini bagaimana lah gitu. Ya, sementara itu tentang bagaimana mencari jodoh. Sekali lagi bagi mahasiswa, jangan kasak-kusuk sekarang mencari jodoh. Itu merugi kalian nanti. Jadi optimalkan potensi kemampuan kalian untuk mewujudkan kepada level tertinggi. Kalau sudah itu bilang, lapor kepada Allah. Ya Allah, saya sudah waktunya nikah. Ya, kita kan punya teman dekat malaikat, malaikatul muqarrabin, malaikat maturkan kepada Allah kalau saya sudah waktunya nikah. Nah, gitu. Baik. Ini ya manfaat juga bagi yang ingin nambah. Allah alam ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting itu. Poin itu penting. Poin itu penting sekali. Kemudian poin berikutnya itu terkait dengan hak seorang istri terhadap suami dan kebalikan hak seorang suami terhadap istri. Kalau hak istri terhadap suami sudah barang tentu itu kewajiban suami, apa yang harus dilakukan. Kalau hak seorang suami terhadap istri itu kewajiban seorang istri, apa yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi haknya suami. Dan saya tidak ngarang-ngarang dalam materi yang saya akan haturkan ini, saya mengambil dari salah satu kitab yang ini dikarang namanya Irsyadus Syari. Mungkin bisa kita tahu lah ini kitabnya Irsyadus Syari. Di situ tulisannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, dan di situ ada 19 risalah. Di antaranya risalah yang ke-11 itu yang terkait dengan hak suami dan hak istri ini. Namanya risalah yang ke-11 ini adalah Daul Misbah, cahaya lampu fi bayani ahkamin nikah, di dalam menjelaskan hukum-hukum nikah. Lah, karena saya tidak bisa expose share dalam laptop, saya hanya pakai HP kesulitan. Jadi tolong, saya sudah kirim file ini di TPKI, monggo dibantu untuk dibuka dan bisa di-sharekan di situ. Baik, para hadirin yang rahimakumullah, saya
jauh lebih percaya pada bagaimana apa yang disusunkan, yang ditata oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang bagaimana mencapai keluarga yang sesuai dengan membina keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi aturkan bahwa kitab ini judulnya kitabnya sebenarnya Irsyadus Sari. Irsyadus Sari itu petunjuknya orang yang berjalan. Ya, tentunya berjalan menuju thariqah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada salah satunya tadi Nurul Misbah, cahaya lampu fi bayani ahkamin nikah. Cahaya lampu dalam menjelaskan hukum nikah. Dan di dalam kitab itu hanya ada 3 bab. Di dalam risalah itu hanya ada 3 bab. Kalau sudah bisa dibuka, monggo. Kalau belum, saya bacakan bab. Saya hanya baca salah satu bab yang ada di terakhir. Bab 1 itu adalah fi bayani ahkamin nikah. Bab 2 adalah fi bayani arkanin nikah wa ghairiha. Terus bab 3 fi bayani huquqiz zaujati ala zauji wa huquqiz zauji ala zaujati. Tadi saya sampaikan lah itu. Ya, saya akan membahas bab yang terakhir, khatimah itu nas'alullaha husnaha. Mohon kami kepada Allah husna terhadap bagusnya khatimah, ini maksudnya. Fi bayani huquqir zaujati, nerangaken ing dalem hak-hake bojo wadon ala zauji ing atasi bojo lanang. Jadi yang berkewajiban itu bojo lanang. Wa huquqiz zauji ala zaujati, dan hak-haknya suami ala zaujati terhadap istri, berarti kewajiban istri terhadap suami. Baik, monggo saya langsung bab ketiga itu halaman 16, Mas, monggo. Masya Allah. Sudah sekitar 14 menit ini, pas insya Allah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun taiki pungkasan. Ya, sambil menikmati bacaan seperti di pesantren, mohon maaf. Fi bayani huquqiz zaujati, ing dalem mertilaaken hak-hak bojo wadon ala zauji atasi wajib yang atasi bojo lanang. Wa huquqil, monggo di halaman 16. Halo. Dijalankan di halaman 16. Itu share filenya. Wa huquqi zauji, lan pira-pira hake bojo lanang al zaujati atase bojo wadon. Kebanyakan itu 16. Lah ini dibesarkan mungkin bisa, karena ini tidak profesional, saya foto sendiri kemudian saya rangkai udah aja. Tajibu wajib, bismillahirrahmanirrahim. Tajibu wajib ala zauji yang atasi bojo lanang opo maso bihatu zaujatihi, opo mergauli utawa ngancani bojo lanang bil ma'rufi, ngancani bojo wadon oleh ngancani sing ngancani bojo lanang bil ma'rufi, kelawan ma'ruf, kelawan kebagusan. Jadi saya yang kurang bersih gitu ya. Nanti insyaallah halaman berikutnya bersih. Mungkin ya kurang fokus tadi fotonya. Ya apa mempergauli dengan bagus itu bi ayyuhsina, kelawan bagusi ilaiha, bagusi sapa zauj bojo lanang ilaiha maring zaujah bojo wadon. Bi soli haqiha, kelawan nekani hak bojo wadon, mahron padha uga rupa mas kawin, wa nafakotan lan nafaqah, wa mu'aunatan dan biaya hidup, wa kiswatan dan sandangan pakaian, birido kelawan ridho, wati binafsin lan kelawan legane ati, walinir kaulin lan aluse ucapan, wabis sobri lan kelawan sabar, ala su'il khuluqiha ing atase alane budi pekertine bojo wadon. Terkadang bojo wadon kurang bagus, punya bersikap, maka bojo lanang harus sabar. Nah, ini yang paling pertama disampaikan oleh Mbak Hasyim itu ini.
Jadi bojo lanang itu berkewajiban, suami itu berkewajiban muasyaroi, mengumpuli, menggauli dengan cara yang bagus. Gimana itu? Ya dengan bagusnya menyampaikan haknya si istri. Haknya itu apa? Mahar hak. Jadi suami gak memberikan mahar, Masya Allah, ini berarti suami yang gak memberikan haknya. Terus nafkah, biaya hidup, pakaian, dengan ridho dan senangnya hati. Wali ini kaulin, dan dengan bagusnya ucapan. Wabis sobri ala su'i khuluqiha, dan dengan sabar ketika seorang istri itu mempunyai sikap yang kurang bagus. Nah, kita sudah sering mendengar bagaimana Sayyidina Umar aja dimarahi oleh istrinya itu. Wa ayyusallikaha anak-anak lan nglakokaken sapa zauj ha ing zaujah sabilal khairi ing dalan kebaikan. Jadi menjalankan dalam kehidupan dengan kehidupan yang bagus. Wal ibadati lan pira-pira ibadah. Kehidupan kesehariannya adalah ibadah. Wa ayu alimaha, nah ini terkadang kurang suami. Wa ayu lamaha, dan mulangi sapa zaujah ing zaujah ma ing barang tahtaju kang butuh sapa zaujah ilaihi maring ma fitine dalam masalah agama min ahkamit thaharati wa haidi wa sholawati allati taqdiha wallati la taqdiha. Wajib memberikan pelajaran terhadap istri terhadap masalah agama. Min ahkamit toharoti, dari hukum-hukum sesuci, wal haidi lan haid, wasolawati lan pira-pira salat allati kang taqdiha ngondoni sapa bojo wadon ing salat, walati la taqdiha lan sing ora ngandani. Artinya salat yang dikodok atau salat yang tidak dikodok itu seorang suami harus memahami. Terkadang istri bingung ini haid atau istikhadah, nggak ngerti suaminya. Ini dosa ini suami ini. Jangan dikira enak-enak jadi suami ditaati istri. Suami harus paham tentang permasalahan istri. Nah, biasa pelanggaran haid itu umumnya 1 minggu, tersedikit itu 1 hari, terbanyak itu 15 hari. Nah, kalau ada seorang istri haid lebih dari 15 hari, nah, kelebihan 15 hari itu seorang suami harus tahu bahwa itu adalah istihadah. Kalau istihadah ya wajib sholat. Kalau masih keluar diwudoni, dibersihkan, diwudoni terus sholat gitu. Jadi sebelum 15 hari ya itu masih terhitung ini haid. Itu contoh. Wes. Ini semua suami harus tahu. Jangan dikira enak-enak menjadi suami ditaati terus nggak tahu beginiannya. Wes. Qala Allah Ta'ala ashiruhunna bil ma'ruf wa asiru dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala wa asiru lan mergaulono sira hunna ing nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Wa qala azza wa jal walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajah. Jadi seorang suami ini wa asru lan mergaulono sira suami hunna ing nisa, maksudnya istri bil ma'rufi kelawan bagus. Dawuh lagi walahunna lan iku kedue nisa mislul ladzi utai ngumpamane perkara alaihinna kang tetep ngantasi nisa bil ma'rufi kelawan kebagusan. Porsi yang harus diberikan seorang suami kepada istri apa saja dalam pergaulan, dalam mensikapi itu harus dengan porsi yang bagus. Walir rijali alaihinna darajah, itu kedua wong lanang alaihinna atase nisa darajatun utawi kang luwe. Derajatnya bisa lebih kalau bisa begini, insyaallah begitu. Wes, walin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi fi hajatil wada' dalam haji wada' badaan hamida sa'use muji sapa kanjeng Nabi Allah yang Gusti Allah azza wa jalla. Setelah kanjeng Nabi memuji hamdalah kepada Allah Ta'ala, wasna dan ngelem dengan muji hampir podor. Alaihi atase Gusti Allah wa ado mongko nuturi memberikan mauidhah sapa kanjeng Nabi. Maidahnya apa ini? Ala wastausu, eling-elingo, ingatlah wastausu, wasiyato siro laki-laki bin nisa'i kelawan wadon khairon ing bagus. Fa inna ma hunna angin mestine utawi wadon awanun iku penolong. Jadi seorang perempuan itu jadi penolong.
Gimana logikanya? Indaku munggo sira kabeh. Laisa tamlikuna kang ora ana apa kelakuan tamlikuna iku miliki sira min hunna sing wadon kaya dalik saliyane iwan nek gak duwe nek gak iso dadi iwan illa ayatina bi fahishatin mubayyanatin kecuali yen to nekani apa zaujah atau nisa bi fahishatin kelawan perkara jember mubayyanatin kang jelas. Jadi seorang istri itu menjadi penolong apabila tidak melakukan fahisyah atau mubayyinah. Tahu ya tempatnya tadi ya? Oke, inilah. Fa'in fa'alna lamun nglakoni sapa nisa fahjuruhunna nglakoni kaelekan fahsya mau fahjuruhunna monggo ngedohono sira hunna ing nisa fil mandoji ing dalem nggon turu. Jadi pisah ranjang. Kalau memang seorang istri itu melakukan ketidakbaikan. Oke. Wadribu diperintahkan untuk mukul hunna ing nisa dorban tapi kelawan pukulan ghairu mubarrijin kelawan mubarrihin kelawan kang tanpa nglarakaken. Jadi dipukul dengan driji jari-jari kanan atau jari-jari kelingking kiri yang dipukul pipinya misalkan. Dipakai mukul apa? Jari-jari kelingking. Nah, itu. Fa'in ata'nakum mongko lamun taat sapa nisa kuming sira kabeh fala tabghau mongko aja ndolek golek kemarahan sira alaihina antase nisa sabilan ing dalan kang kesalahan. Kalau sudah taat jangan mencari-cari jalan kesalahan. Oke, betul. Ala iling-iling annalakum sak temne iku kedue sira ala nisa iku antase wadon sira kabeh hakon apa hak wala nas walinisa iku lan iku duwe wadon sira kabeh alaihi wa sira hakon yo duwe hak. Jadi wadon yo duwe hak, lanang yo duwe hak gitu. Fahu hakukum monggo utahe hak sira alaihi ngatasi wadon illa yuwatina iku yen to orang lebokaken itu haknya seorang suami ini ya. Ala yuwatina itu orang lebokaken sapa zaujah firasakum ing lemek turu sira min man ing wong yukrihun tukrihuna kang sengit sira. Jadi haknya seorang suami supaya istri tidak memasukkan orang lain apalagi sampai tempat tidur. Nah, wala yadan dan tidak ngidini fi buyutikum kan orang tidak ngidin memberikan izin sapa istri fi buyutikum dalam omah sira kabeh liman maring wong takrohu kang sengit sira. Nah, seorang suami tidak suka pada seseorang lain, nah istri harus menjaga seorang lain yang tidak sukai suami ini tidak boleh masuk. Ala iling-ilingo wa haqquhunna utai hae zaujah alaikum antasira antuhsinu iku yen tambah kusi sira kabeh ilaihna maring nisaikum. Tapi seorang istri mempunyai hak terhadap kamu, terhadap seorang suami, terhadap rijal suami supaya diperbagusi. Fi kiswatihin dibagusi dalam apa? Dalam pakaiannya, wa ta'amihim dan dalam makanannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati utai haqqi mar'ah ala zauji antase wong lanang, bojo lanang ayyudaimaha iku yen to aweh mangan sapa zauj ha ing zaujah ida ta'ima nalikane mangan. Nang makan kudu di support oleh suami. Wayak suhalan nyandangi sapa suami ha ing istri ida tasa nalikane nyandang. Jadi sandangan makanan itu dijamin seorang ini suami. Wala yadriba kan orang mukul sapa suami al wajah ing wajah. Wala yuqabbih dan orang ngarani Allah sapa zauj. Wala yahjur lan ora nyatu sapa zauj illa fil mabiti kejaba ing dalam nggon nginep. Ya ngeneng sedulu karena ada sedikit kesalahan misalkan. Wis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma ndindi rajulin ayyuma rajulin ndindi wong lanang tazawwaja iku kawin sapa zauj sapa rajul imra'atan ing wong wadon alama entase barang kala kang luwih gedhi minal mahari saking mahar au kasuratu akeh timbang mah laisa fi nafsihi ora ono fi nafsihi ing dalam jerone ndul awake zauj rijal rajul ayuwadi apa yen to nekani sapa rajul maring mar'ah imra'atan haqqaha ing hae ay hadati ya dene ono wong rabi wong lanang rabi tetep enggak nekani
haknya, enggak nekani mahari atau hak-hak berikutnya. Jadi mbujui maksudnya hadaaha atau mbujui sapa zauj ha ing mar'ah. Paling bawah itu ya. Pojok bawah ada itu. Famata mongko kari-kari mati sapa zauj sapa rajul walam yu'ati dadane durung nekani ilaiha maring mar'ah haqqaha ing hak mar'ah. Lakia mongko ketemu sapa rajul Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dina kiamat wa huwa utawi ya rajul zani niku wong kang zina wis dikumuli sekian kali dadane hak-haknya tidak dipenuhi. Itu ketika nanti ketemu Allah itu dihukumi zina. Naudzubillah. Wis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman berikutnya. Insyaallah ini lebih halaman 17 lebih jelas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmali anna atau inna ini kan enggak ada hamzahnya karena harokatnya, jadi bagi orang yang tahu nahwu itu malah bebas ngapunten ya, tapi ada aturannya. Saya kalau enggak ada aturannya ya ngapunten Gusti kalau sembarang niki ngene. Kebetulan dan harokate. Jadi kalau kita yang kadang itu minder melihat kitab yang enggak ada harokatnya, enggak usah minder gitu. Seperti kita belajar bahasa Inggris, kalau sudah tahu subjek, objek, ini tensesnya seperti apa kan berani saja. Ternyata saya punya pengalaman sekolah di Inggris bahwa modal yes buahnya itu ternyata yes di sana nggak terlalu dipakai. Bisa bisa ya, bisa oke, bisa alright, masya Allah. Ternyata sakar udele juga nggak apa-apa gitu. Bahasa Arab juga begitu sebenarnya nggak terlalu jauh. Apalagi ketika kita yaumiyah ngomong di Arab sana, wah nggak karuan. Nah, ini kalau nahwu sorof itu seperti kalau di kita seperti bahasa wayang gitu katanya. Itu bahasa kuno macam. Tapi bagaimana lagi kita mengenal kitab ya harus tahu nahwu sorofnya. Gitu. Saya suka baca inna min akmalil mu'minin saat temene ikut luweh sempurnane mukmin ayyuma ayyumana iku apane imanan masya Allah inna min akmalil mu'minin saat temene iku setengah saking luwih sempurnane mukmin apane sing sempurna imanan imane ahsanahum iku tadi ahsana iku gini inna berarti sini Pak tadi ya inna min iku dadi khabari inna terus isime inna iku ahsanahum isime inna dibaca nasab, khobari inna dibaca rafa. Inna min akmalil mu'minin. Saat temen iku luwih sempurnane mukmin. Apa nih sempurna imanan imane? Aksanahum opo luwih bagus-baguse mukmin. Apa nih khulukon akhlake? Sempurnane imane mukmin imannya itu ada dilihat dari akhlaknya paling bagus. Wal tafahum lan luwih lembute mukmin bi ahli kelawan keluargane mukmin. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan iman kita ya kita baguskan akhlak kita dan kita lembutkan kalimat kita terhadap keluarga, terutama terhadap istri ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Utai luwih bagus-bagus sira kabeh. Khairukum iku luwih bagus sira kabeh li ahlihi maring ahline khair. Jadi api-api sira kabeh iku ya iku api-api sira sing nggone mergauli keluarga. Wa ana uta ingsun Kanjeng Nabi khairukum iku bagus-baguse wong timbang sira, bagus-baguse dari sira li ahli maring keluarga ingsun. Kanjeng Nabi itu contoh yang terbagus lah ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ra'in fi alihi wa mas'ulun an ru'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ru'iyatiha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, jelas ya. Ar-rajulu ta wong lanang kurang 10 menit ya. Ar-rajulu ta wong lanang ini tinggal di alinea beragam itu haknya zaujah kok. Ar-rajulu te wong lanang ro ini ku wong kang angon fi ahli dalam keluargane rajul wa mas'ulun lan bakal den takoni an ro'iyati saking panggonan apa iku angone rajul wal mar'u te mar'ah wong wadon ro'iyatun ku dadi pemangon wadon fi baiti zaujiha ing dalem omahe bojone wadon
Wa mas'ulatul bakal ditaklimi an ru'iyatiha saking pengenane wadon. Fa kullukum mongko te sira kabeh ra'in wong kang angon, wa kullukum te sira kabeh mas'ulun bakal ditakoni an ru'iyatihi saking pangone kulun. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati, wa'mur perintah sira iki perintah iki dawuh Gusti Allah kira. Nek mau ar-rajul iku dawuh Kanjeng Nabi. Wa qala ta'ala dawuh Allah Ta'ala wa'mur perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis sholati kelawan salat. Jadi orang suami itu harus memikirkan, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Faman utai wong lam ya'mur orang merintah sapa man imra'atahu ing bojo wadone man bis sholati kelawan sholat, walam yu'allimha lan ora mulang sapa man ha ing imra'ah umuradiniha ing pira-pira perkaraan agamane ma'ah faqad khana mengko teman-teman nyidro ni sapa man Allah Gusti Allah Rasulahu lan urusan Allah sing gak gelem ngajari salat lan ngajari urusan agamane bojo wadon moko bojo lanang iku termasuk melukai Gusti Allah dan melukai Rasulullah. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam layal ora ketemu Allah ing Gusti Allah sampai ora ketemu rajulun sapa walangan bidan bin kelawan dosa adawa kang luwih gedhe min jahalati ahli saking bodoni keluargane rajul. Jadi orang yang tidak mau yang membiarkan keluarganya itu bodoh, itu nanti dipandang oleh Allah sebagai orang yang membawa dosa yang terbesar. Nah, maksudnya. Wes, tinggal 7 menit lagi, 8 menit lagi untuk haknya seorang zauj terhadap zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuku zauji utai biro-biro hae bojo lanang ala zaujati antase bojo wadon. Kasiratun tu akeh. Minha itu setengah saking kasira annahu ta satemene kelakon yajibu wajib alaiha antase zaujah apa taatuhu no taati ing zauj. Jadi kewajiban utama seorang zaujah terhadap zauj itu adalah apa itu taat. Fi nafsiha ing dalem dawene zaujah illa fi ma la yahilu illa fi ma kecuali dalam barang la yahilu kang ora halal apa ma. Kecuali zauj itu nglakoni ketidakhalalan, itu enggak boleh ditaati. Wala tasumu berikutnya wala tasum lan ora poso sapa zaujah wala takhruju lan metu sapa zaujah min baiti saking omahe zauj illa bi idnihi kejaba kelawan idine zauj. Ya. Waridahu lan ridone zauj. Tidak boleh poso, maksudnya poso sunnah kira. Wala takhruju poso sunnah Senin Kamis, ane poso qadha, poso Ramadan ini ya wajib. Wa min halan iku setengah saking hukuku zauji antataharra yen to nemen-nemeni sapa zaujah ridahu ing nuprih ridone zauj wa tatajannaba lan ngedoi sapa zaujah suhtahu ing bendune zauj ma ing dalam barang angkana kangkungan. Jadi bersungguh-sungguh mencari ridhonya suami dan bersungguh-sungguh menjauhi apa yang menyebabkan suami murka, marah. Wa min halan kutusna saking hukuku zauj ala tamtani ahu utayen to ora nyegah sapa zaujahu ing zauj min tamattu'i mubahin saking ngalap senenge kesenengane kang wenahi sapa zauj. Jadi zaujah tidak boleh mencegah kalau suami ingin bersenang-senangan dengan istri. Ini yang paling mendasar biasanya. Wayang bagilan sayukjo ai antak tarifayen to ngakoni sapa zaujah annaha ing satemene zaujah kamam lukatin iku koyok budak kang dimiliki. Jadi zaujah itu mengakui dirinya seperti budak, seakan-akan ya, seperti budak yang dimiliki oleh suami gitu loh. Fala tatasarrafa mongko ora nasarfaken ini bertindak ya. Sapa zaujah fi malihi dalam hartane zauj illa bi idnihi jaba kelawan idine zauj. Dititipi nggawa hartane zauj tak menasarkan seenaknya, enggak boleh, harus dengan izinnya zauj. Balqila wa fi maliha diucapkan fi maliha nuwun kan fi malihi fal milah juga hartanya zaujah punya harta itu kalau menasarufkan juga harus izin kepada zauj. Bayangkan barangnya zaujah itu loh, kalau mau disarafkan sendiri itu harus minta izin zauj. Barangnya istri
yang dibawa dari ayahnya misalkan, dari mertuanya suami, itu kalau ditasarufkan harus meminta izin pada suami. Li'annaha krana samani zaujah kamahjuratin, itu koyok wadon kang den cengkremi lahu kedue zauj. Jadi yang dikuasai, yang ditanggung jawabi, gitu loh, Rek. Wa min halan iku setengah saking hukukuz zauji antuqaddima yen to dinginaken sapa zaujah hukukaha ing hukukahu ing hak zauj ala hukuki aqribiha ngarekaken pira-pira hak keluargane zaujah. Jadi hak-haknya suami itu harus didahulukan timbang hak-haknya keluarganya istri, gitu loh. Bal wa hukuki nafsiha balik hukuki apa pira-pira hak awak dhewe zaujah fi ba'di suriha ini dalam setengah surai contohnya hak-hak. Wa min halan iku setengah saking hukukul zauji hak zaujah soal hak bojo lanang antakune utayen to ana sapa zaujah mustaidatun ini tadi khabari anna ya. Iku sawis di tangan liamat tuihi krana ngalap kenikmatane seneng-senenge zauj biak lawan zaujah bima takdiru alaihi kelawan bareng takdiru kang kuwasa sapa zaujah alaihi antasimma bin asbab bin nadhafati bayane pira-pira kebersihan. Jadi kalau suami ingin menginginkan senang-senang harus siap-siap seperti bebersih. Wala taftakhiru lan ora nyombongi sapa zaujah alaihi antasi zauj bijamaliha kelawan ayune zaujah. Iya wis ayu tapi ojo disombongnya, ojo ndadekno terus ngremehno sing lanang. Iki lho penting. Wala tu'ayyiru lan ojo nacat-nacat sapa zaujahu ing zauj bikubhin kelawan ala fihi dalam zauj. Misalnya suami itu secara fisik kurang bagus warnanya, rupanya, ya ini nggak boleh dijelekan. Wa min halan misabnge hukukuz zauji dawamul haya'i minhu ngelanggengaken insin minhu saking zauj, ada rasa malu terhadap suami gitu. Wa ghadda tarfiha lan ngremaken mripate zaujah qadamahu ing ngarepe zauj. Jadi kalau berhadapan dingkluk gitu loh, Rek. Seperti murid terhadap guru gitu dingkluk. Ono murid ada depan karo guru karo dosen ndangak ae. Niku enggak santun ngono ya. Baik. Wa ta'atul lan ta'at li amrihi maring perintah zauj. 2 menit lagi. Wasuku tula meneng inda kalamihi nalikane suami ngomong. Wal qiyam lan ngadeg inda kutumihi nalikane rawe zauj. Suami datang disambut. Wa khuruji dan metuni ketika pergi juga disambut diantar. Wa min halan setengah saking hukum zauji ardu nafsiha itu nawaaken awake awake zaujah alaihi antase zauj indan naumi nalikane turu. Bojo sing apik, bojo wadon sing apik ketika turu menawarkan dirinya, gitu loh. Masya Allah. Wa tarkul khiyanati lan ninggal khianat inda ghibatihi fi firasihi. Ninggal khianat inda ghibati nalikane lungone zauj. Ya, fi firasihi dalam tempat tidurnya, maksudnya rumahnya, amalihi dan hartanya. Amanah, tidak khianat. Watibu raihati lahu wati burroi hati lan jogo wangine ambu lahu maring lanang maring zauj wa ta'ahadu lan ngrekso alfama ing cangkem ya biti biklan wangen direkso apa dijaga harum-haruman mulutnya wa min halan iku setengah saking hukukuz zauji dawamu zinati fi hadratihi yaitu melanggengkan pepaes berhias fi hadratihi di hadapan suami wa tarkiha lan ninggal berhias fi ghibati ketika tidak di hadapannya wa minha akramu ahli wa aqrabihi wallahu alam. Kira-kira karena waktunya pas 45 menit inilah yang saya bicarakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan ilmu bila manfaat bagi kita dan menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya Allah. Amin. Sekian, Allah muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ya Mustain.
sekarang tibalah saatnya Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian untuk forum diskusi dan tanya jawab. Monggo kami persilakan bisa mengangkat tangan, raise hand sebagai bentuk respon untuk ingin bertanya. Jadi sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Mustain tentang hak dan kewajiban suami dan istri untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Kiai Mustain tentang salah satu faslun, satu pasal di kitab Irsyadus Sari yang dikarang oleh Yai Hasyim Asy'ari. Monggo jika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian. Oke, JJ, Pak Mursid ya. Oke. JJ, monggo Pak Mursid. Tolong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Pak Mustain bisa menjelaskan masalah keluarga. Cuma satu Pak Mustain, mungkin saya butuh penjelasan lebih dalam yang terkait dengan di bab terakhir tadi, yaitu la yalqallahu ta'ala rajulun bidan bin a'doma min lahalatin alihi. Ini kan menjelaskan bahwa terkait masalah seolah-olah kok diancam ya. Jadi seorang laki-laki itu tidak bertemu kepada Allah ya. Jadi laki-laki dalam dosa yang agung jika membiarkan kebodohan. Jadi ini adalah masalah kebodohan keluarganya. Nah, di sini mungkin terkait apakah itu masalah kebodohan keluarga itu terkait dengan apakah anaknya harus disekolahkan di manakah, salah menyekolahkankah, atau yang lainnya. Jadi kadang-kadang kan mungkin salah arah ya. Jadi maunya anak saya jadikan seorang pebisnis, maunya anak saya jadikan seorang calon kiai dan lain-lain. Nah ini perlu penjelasan yang lebih dalam sedikit lah terkait kebodohan. Jadi kebodohan bahwa ini ancaman Allah kan di situ. Jadi seorang rojul itu nanti nggak akan bertemu sama Allah, Masya Allah. Semoga aja kita masih tetap bisa ketemu dengan Allah dan kita di dalam membina keluarga kita dan keluarga kita tidak jadi bodoh gitu aja. Ya, saya kira itu sedikit mungkin perlu ini penting sekali karena masalah keilmuan. Makasih. Assalamualaikum. Jadi maturun, maturun Pak Mursid. Mungkin kita tampung dulu nih, ya Mustain ya. Mungkin ada dua penanya lagi untuk tanya jawab ini agar sekaligus bisa dijawab semuanya oleh ya Mustain. Monggo Bapak Ibu sekalian, Mas Bapak sekalian, bagi yang belum nikah atau yang tadi sampaikan Pak Mustain yang mau menikah lagi gitu. Nah ini memang narasumbernya tepat nih Pak Yai Mustain ini. Monggo ada lagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Nggih, mboten wonten Yai Mustain, monggo saged dijawab pertanyaan dari Pak Mursid tentang bagaimana kewajiban suami terhadap menghindari kebutuhan dari keluarganya. Oke, monggo Mustain. Baik, alhamdulillah matur suwun Pak Mursid. Ini pertanyaan bagus sekali menyangkut banyak hal tentang mensikapi terhadap keluarga kita harus dikemanakan. Artinya sudah barang tentu kebodohan itu utamanya kebodohan dalam agama. Jadi Gusti Allah kalau menghendaki kebaikan terhadap seseorang itu yufaqihu fiddin. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu tandanya Allah memfaqihkan, memintarkan dalam urusan agama. Nah, jadi ya udah barang tentu urusan agama ini yang didahulukan. Adapun urusan yang lain itu kan persepsi ada beda-beda. Menurut Imam Ghazali semua ilmu itu adalah ilmu agama. Talabul ilmi faridotun. Jadi ilmu mencari ilmu itu fardu ain. Ilmu apa saja, kecuali yang ilmu santet itu jelas haram ya. Nah, di sana di Bidayatul Hidayah kalau nggak salah itu jelaskan ilmu agama itu semua ilmu yang membuat performan manusia itu semakin baik. Itu ilmu agama. Terutama untuk berinteraksi kepada Allah dan kepada sesama manusia. Saya sampaikan ke mahasiswa, jadi semua pelajaran yang
yang kita dapatkan terus membuat performa kita menjadi lebih baik, itu adalah ilmu fardhu ain. Belajar bahasa, terutama belajar santun, belajar berinteraksi dengan yang lain itu lebih bagus, belajar dialog yang baik itu komunikasi, ya itu fardhu ain. Nah, di luar fardhu ain itu fardhu kifayah. Bagaimana kita bisa mendesain terminal, mendesain pelabuhan, itu fardhu kifayah, yaitu mempelajari semua ilmu yang dimanfaatkan oleh banyak orang, itu fardhu kifayah. Tapi di situ Imam Ghazali meneruskan, fardhu kifayah ini akan menjadi fardhu ain apabila orang itu menekuni ilmu fardhu kifayah itu dan ditekuni itu mendapatkan hasil, dan hasil itu digunakan untuk makan keseharian dan untuk makan keluarganya, makan untuk semua yang ditanggungnya, maka fardhu kifayah itu akan sulit menjadi fardhu ain. Jadi misalkan kita belajar di ITS ini, tidak ada yang fardhu kifayah, apalagi kita berpedoman kompetensi. Kita belajar matematika nanti kita gunakan untuk bekerja itu mendapatkan hasil, dan hasil itu kita makan menjadi nafkah kita. Kita belajar matematika menjadi fardhu ain, belajar struktur ya fardhu ain juga gitu loh. Jadi itu kira-kira Pak Mursyid. Jadi kalau kita punya anak, untuk amannya ya kita sekolahkan, kita pondokkan dulu, kita pastikan yufaqihu fiddin, yang urusan agama letter syariat itu difasihkan. Sehingga bebannya enak. Kemudian fardhu kifayahnya ya monggo, nanti syukur-syukur kalau fardhu kifayah yang ditekuni itu bisa suit pada fardhu ain. Sehingga ketika kita menasarufkan waktu kita, itu kita optimal. Kita bekerja, ya fardhu ain. Kita mempelajari ilmu, ya fardhu ain. Beda dengan yang sifatnya sunnah, apalagi makruh, naudzubillah, apalagi haram, naudzubillah. Nah, di situ jawaban saya. Jadi kalau bisa, mohon maaf, punya anak ya dipastikan mempelajari ilmu agama yang jelas. Ya mohon maaf, anak-anak saya ya lewat pondok semua. Saya dulu juga dipondokkan oleh orang tua saya. Jadi ya saya harus mengikuti orang tua saya. Anak-anak saya harus lewat pondok dulu, baru sekolah di perguruan tinggi gitu ya. Saya kira itu Pak Mursyid, mudah-mudahan manfaat, kemudian memuaskan gitu ya. Terus Pak. Matur nuwun ya Musain, memang menarik tadi apa yang disampaikan pertanyaan oleh Pak Mursyid, bagaimana tanggung jawab seorang suami berkeluarga, termasuk untuk memberikan akses belajar yang baik. Dan tentunya bersanad ya Musain kepada seorang anak. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, Pak Musain menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mursyid tadi, bahwa memang fenomena saat ini kan banyak anak-anak karena kesibukan orang tuanya ya Musain, itu kan banyak anak-anak yang akhirnya belajar, terutama yang fardhu ain, yang agama itu belajar otodidak, baik itu dari Google, dari YouTube, dari ulama-ulama yang terkadang kita juga tidak mengetahui latar belakang dan latar belakang agama dan ilmunya gitu. Pripun Pak Musain untuk menyikapi fenomena yang seperti ini? Bagaimana orang tua menyikapinya? Apalagi misalnya orang tuanya kurang punya ilmu untuk agama gitu. Monggo ya Musain. Baik, alhamdulillah ini juga bagus pemikiran ini. Saya dalam mensikapi ibu, saya hadis Nabi. Ana khazanatul ilmi, gudangnya ilmu dan kali itu pintunya. Kita rekam konteks hadis ini adalah tentang ilmu yang pusatnya itu dimiliki oleh Kanjeng Nabi, terus pengambilan mendapatkan itu sudah barang tentu dari pintunya itu Sayyidina Ali gitu loh. Nah, kita bayangkan ada beras di gudang, diambil orang bukan dari pintu, namanya nyolong. Nah, nyolong itu nggak ada barokah. Ini pentingnya ilmu. Ilmu itu tanpa ada manfaat, tanpa ada gunanya kalau tidak ada barokah. Nah, kalau mencari barokah itu harus runut dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diturun kepada siapa kepada siapa, sampai dengan kiai-kiai kita. Jadi kalau kita meskipun dari Google, tapi kalau sumbernya jelas, ya nggak apa-apa. Apalagi kita datang di seorang kiai, minta betul-betul jenengan dados wasilah saya dalam mendapatkan ilmu ini,
mengikuti ngajinya, wah itu jelas eksplisit mendapatkan ilmu dari pintunya gitu loh. Jangan dapat ilmu tapi tidak ada wasilahnya, nggak ada sambungnya. Itu jangan berharap ada barokah. Kelihatannya barokah itu kalimat yang absurd, kalimat yang abstrak, tapi itu penting. Barokah itu apa sih? Barokah itu sesuatu yang menjadikan baik. Artinya kita dapat ilmu banyak, tapi kita tidak menjadikan takarrub lebih dekat pada Allah. Nggak ada artinya. Jadi tambah ilmu sedikit saja apa-apa, tapi itu manfaat. Bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Itu barokah. Manfaat itu adalah dua definisi manfaat. Biasanya manfaat dulu baru barokah. Manfaat itu ada dua kategori. Ilmu itu dijalankan, diaplikasikan, diterapkan, dilakukan, atau ilmu itu diajarkan. Kita belum bisa menerapkan, tapi kita mengajarkan. Itu sudah manfaat. Kita tidak bisa mengajarkan, tapi kita menerapkan. Mohon maaf, kita kan sudah lama dari kecil ngerti kalau puasa Senin Kamis itu sunnah. Tapi di mana saat kapan ilmu pengetahuan tentang sunnahnya puasa Senin Kamis itu ketika kita mampu melakukan. Jadi sebelum mampu melakukan, ya belum manfaat ilmu itu. Banyak yang di pikiran kita saja. Gitu. Jadi alhasil kembali pada permasalahan ini tadi, bahwa urutnya datangnya ilmu itu jelas dari babu, dari pintu yang dihalalkan, yang tidak nyolong gitu maksud saya. Bahasa saya kasar sekali, kalau mendapatkan ilmu autodidak, nggak jelas gurunya, ya kamu ngapunten, bisa pinter, bisa cerdas, tapi ya itu barokahnya nggak ada. Untuk berdialog, untuk mujadalah, untuk melawan argumentasi kiai-kiai, ya itu jelas nggak barokah gitu ya. Nggak ada ketingkatan tawadhu'nya, nggak ada. Terus makin takut kepada Allah juga nggak ada. Ini jangan ditanya itu barokah. Itu kira-kira jawaban saya, Mas. Nggih, matur nuwun. Ini berhubungan dengan ilmu yang barokah nggih berarti nggih adanya itu. Nggih, ya ini ada pertanyaan dari di grup chat itu. Ini kan fenomena saat ini kan banyak istri yang berkarir, bekerja di luar rumah. Bagaimana suami mendidik terhadap istri yang bekerja, padahal ada kewajiban istri pada suami. Ya, monggo. Baik, alhamdulillah. Itulah pertanyaan yang teramat sangat menarik sekali. Kalau merefer pada hukum bahwa seorang istri itu nggak boleh keluar, artinya juga tidak boleh berbuat sesuatu di luar. Nah, untuk mendapatkan harta kecuali dari izin suami. Lah, karena kuncinya itu izin suami sudah diizinkan, maka perolehannya juga hakikatnya menurut yang saya pahami yang dimiliki oleh istri habis gajian itu adalah milik suami. Apalagi tadi dijelaskan bahwa termasuk hartanya istri nggak boleh ditasarufkan kecuali dapat izin suami. Jadi hakikatnya istri nggak perlu bekerja di luar. Ini tergantung suaminya yakin atau tidak. Saya teramat sangat yakin sekali bahwa rezeki istri dan anak-anak itu lewat suami. Jadi karena yang diwajibkan memberikan nafkah itu suami, maka rezekinya itu ya lewat suami. Jadi tidak perlu memperkerjakan istri. Menurut saya begitu. Ini sebuah keyakinan, sebuah kemantapan beragama lah. Masing-masing kita punya kemantapan, keyakinan. Jadi ketika saya mendapatkan kecukupan ini, saya tidak menganggap ini rezeki saya saja. Tidak, ini rezeki istri saya, rezeki anak-anak saya loh gitu loh. Saya tinggal menasarufkan saja. Monggo kalau keluarga kita ada istri yang masih bekerja, mau dipikir ulang. Mohon maaf, dulu istri saya bekerja, ngajar. Saya tawari, hukumnya begini, yakin nggak? Akhirnya dilepaskan kerjaannya. Dan berjalan lancar. Allahumma amin. Saya kira itu. Jadi, matur nuwun, nyatain. Jadi memang pada hakikatnya memang tanggung jawab dan rezeki dari suami. Jadi kalaupun memang istri bekerja itu memang harus ada izin dari suami. Dan hasilnya pun juga atas izin suami untuk peruntukannya untuk apa saja. Matur nuwun. Baik Bapak sekalian, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, waktu sudah menunjukkan jam 6. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kajian kita pada pagi hari ini.
dengan beberapa inti yang tadi disampaikan oleh Yai Musain, bahwa memang lagi Pak Arif di chat. Oh, di chat ya. Ya. Oh, ada pertanyaan lagi ya Tain. Terakhir ya Tain, ada pertanyaan lagi yang putar. Monggo. Ini bagaimana solusi bagi pemuda sekarang, karena banyak pemuda yang melakukan pacaran akhirnya terjerumus ke perzinahan dan maksiat. Dan padahal di lain sisi mungkin masih dirasa belum cukup untuk menafkahi keluarga, mungkin. Ya, monggo ya Tain. Ya, alhamdulillah itu ya kesalahan sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua, insya Allah kalau didik dari awal itu baik-baik, insya Allah putra-putri kita sudah tahu hukum dan tidak berani berbuat maksiat dengan model pacaran segala macam. Tadi kan kalau hanya niat bagaimana ingin memperkenalkan, nah itu cukup dengan kaidah-kaidah apa ini khibah, itu cukup lihat. Orang calon suami cukup melihat wajah dan melihat apa ini telapak tangan, itu cukup sebenarnya. Informasi cukup dari orang lain, gimana keluarganya baik atau tidak. Selebihnya dari itu kalau mengundang maksiat ya dosa sudah. Adapun ingin menjelajahi, nggak boleh. Gimana lagi, percayalah pada aturan. Ya, tingkat kepercayaan, kemampuan mempercayai ini ya bagaimana kita memahami. Memahami Islam itu tidak sekedar hanya paham terus mengerti, tidak, tapi dibarengi dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap. Jangan sampai termasuk untuk menyikapi yang beda keyakinan gini ya TNG. Yang si laki-laki itu yakin sekali mencintai, tapi yang perempuan yakinnya tidak yakin untuk cintai yang laki-laki. Nah ini beda keyakinan, ini repot kata-kata. Bagaimana ya TNG untuk meyakinkan calon mertua misalnya ini kalau memang mau menikah misalnya, ini titipan pertanyaan juga ini. Saya mendapatkan satu sumber bahwa jodohan itu ada 4 level. Ya, yang paling bagus itu orang tua yang mencari, anak setuju. Nomor 2, anak setuju, orang tua. Anak mencari, orang tua setuju. Itu level 2. Level 3, orang tua setuju, anak tidak setuju. Nomor 4, yang rada jelek, orang tua nggak setuju, paling jelek ini, anak setuju. Yang paling bagus itu pilihan orang tua dan kita setuju. Apa yang dulu saya lakukan itu begitu semuanya. Dan kita tidak usah malu menolak. Ya, saya dulu itu titipkan kepada kiai-kiai, ada yang nggak cocok, ya ngapunten kalau ada yang cocok. Kan bisa toh, datang lagi, oh yang ini, ya insya Allah, bisa toh. Tidak susah payah mencari gitu loh. Jadi pelanggaran itu, dari itu monggo dipakai pakem gitu. Upayakan orang tua yang mencari terus kita setuju. Sebab apa? Kalau orang tua mencari tanggung jawab sampai mati nanti. Sampai rumah tangga seperti apa itu, wah iki pian aku sing dolekno, aku kudu tanggung jawab. Nah nek orang tua gak golekno sodokane anak, iku biyen salahmu dhewe oleh mendolek dhewe kan gitu kok seakan-akan gitu loh. Jadi silahkan berpikir lagi karena ridhonya itu penting gitu orang tua. Saya kira itu mudah-mudahan paham manfaat. Jadi matur nuwun ya Tain. Jadi alhamdulillah telah banyak yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian, Mas-mas sekalian pada kajian pagi hari ini, mulai dari bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum pernikahan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas performa kita sehingga insya Allah nanti jodoh akan bisa datang dengan sendirinya, tentunya dengan ikhtiar yang kita lakukan. Terus setelah menikah nanti apa yang harus kita lakukan sampai nanti kita menjelang kepada kematian. Ini nanti apa tanggung jawab istri, tanggung jawab suami terhadap keluarga tadi saya sampaikan secara jelas oleh Yai Tain. Jadi Yai Tain mohon kiranya bisa ditutup dengan berdoa agar semua yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa manfaat dan barokah. Monggo Yai Tain. Yai Tain, monggo saged ditutup dengan berdoa Yai Tain. Baik. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala habil badawaiha wa abdil ashifaiha wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafi'il al-watin qulub wa ala alihi wasahbihi barik wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin shifaan min kulli da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'a wal afat wa taqdi lana jami'a al-tahiruna biha sayyan tarfa'una bi kana darajat wa tuballighuna ghayyan jami'al khairat wal hayati wa badal mamat Allahumma lana dhunubana wa lana wa li jami'il muslimin amin Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah na'udzu min ta'atika Amin. Rahmanirrahim Allahumma yakhsha wa amal la yurfa wa la yusma Allahumma a'lam jahdil bala wa dalil syaitan wa su'il qada wa sunnah ada Allahumma fa'anna al-ghala wal bala wa ba'al fa mukhalifah wa sadaidul wal fawsya mungar ma dhahara min badan min baladina Indonesia hada khassah min biladil mu'minina amatan innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad wa ummat sayyidina Muhammad wa ummat sayyidina Muhammad wa sallim ummat sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahi corona rahmatan minkalana ya arhamar rahimin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alha musibata corona rahmatan amin Allah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'al hadhihi musibata corona rahmatan minka lana ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana talamidana ahlil ilmi wal khair wa la tu'ana wa syarr wal ghair Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan wa talamidatan tayyibatan katsiratan insani du'a Allahumma sawwirhum hasanan thabbit qalbahum imanan bika rasulik Allahumma sawwirhunna hasanatan thabbit qalbahunna imanan bika rasulik Allahumma ij'alhum sholihan sholihan kamilan jamilan hadikon saliman hamdul Quran amin ya Allah amin solihatan zahiratan kamilatan abidatan wahidatan kamilatan hadikatan salimatan hamidatan Quran Allahumma tawalla umrahum wa qahidahum wa hassin khuluqahum wa afsih lisanahum wa ahsin sadahum liqra'atil Quran hadis barakat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.